Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. NIM saya 2892050006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Kali ini saya ingin menjelaskan yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Untuk itu, penetapan suatu harga adalah ide yang relatif modern yang timbul bersama perkembangan perdagangan eceran skala besar pada akhir abad ke-19. Kebijakan penetapan harga ini dikarenakan menyamakan penjualan banyak barang dan pengawasan karyawan. Di era modern ini, dengan seiring berkembangnya teknologi, banyak penjual pembeli yang menggunakan internet. Oleh karena itu, terjadilah beberapa diskriminasi pembeli dan penjual. Yang dimaksud diskriminasi di sini adalah perlombaan antara teknologi pedagang dan teknologi konsumen, seperti pembeli dapat membandingkan harga secara langsung dari ratusan pemasok dan menyebutkan harga mereka dan berusaha membuat dipenuhi penjual tawar-menawar serta mendapatkan produk secara gratis, dan penjual dapat mengamati perilaku pelanggan. Menghantarkan penawaran kepada perorangan, memberi akses untuk harga khusus untuk pelanggan tertentu, serta menegosiasikan harga di lelang dan bursa online. Lalu selanjutnya, psikologi konsumen dan penetapan harga. Yang pertama yaitu harga referensi. Harga referensi ini bisa digunakan oleh konsumen untuk membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat, atau dengan kerangka referensi internal seperti harga eceran reguler yang terpasang. Kedua yaitu asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Barang yang harganya lebih mahal dianggap lebih memiliki kualitas tinggi. Beberapa merek mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaan sebagai sarana untuk meningkatkan keunikan dan membenarkan penetapan harga premium. Selanjutnya yaitu yang ketiga, akhiran harga. Banyak penjual yakin harga harus berakhir dengan angka ganjil. Riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri kanan dan bukan membulatkan seperti $299 akhiran. Angka 9 mengkomunikasikan pemberitahuan diskon atau tawaran, mencerminkan bahwa sebuah perusahaan menginginkan citra yang tinggi agar permintaan semakin naik. Tetapi tanda obral dan harga yang berakhir dengan angka 9 menjadi kurang efektif jika semakin diterapkan, karena semakin hari konsumen akan semakin tahu dan teliti. Selanjutnya yaitu menetapkan harga. Yang pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Lalu memutuskan di mana perusahaan memposisikan penawaran pasarnya. Kedua itu mengejar kemampuan bertahan seperti melebihi kapasitas, mengantisipasi persaingan yang ketat, menuruti keinginan konsumen, dan lain-lain. Lalu memaksimalkan laba saat ini dan memaksimalkan pangsa pasar saat ini. Terkadang dengan cara penetapan harga, penetrasi pasar. Selanjutnya menggunakan teknologi baru yang menetapkan harga untuk memaksimalkan market skimming pricing. Lalu berusaha menjadi pemimpin kualitas produk di pasar. Selanjutnya itu memenuhi tujuan lain seperti pemulihan biaya parsial dan lain-lain. Kedua yaitu menentukan permintaan.
Selanjutnya itu memperkirakan permintaan untuk memahami apa yang memengaruhi sensitivitas harga. Yang kedua, memperkirakan kurva permintaan dengan metode survei, eksperimen harga, analisis statistik. Lalu, menganalisis konsumen terhadap respon akan permintaan suatu barang terhadap harga. Yang bisa disebut yaitu elastisitas dan harga permintaan. Yang ketiga itu memperkirakan biaya. Memperkirakan biaya itu tetap dan biaya variabel serta tingkat produksinya. Selanjutnya membuat penurunan biaya rata-rata terhadap pengalaman produksi terakumulasi dengan kurva pengalaman atau kurva pembelajaran. Selanjutnya itu mengkalkulasi biaya target. Yang keempat itu menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Yang kelima itu memilih metode penerapan harga. Yang pertama yang kita harus perhatikan yaitu penetapan harga markup dengan cara menambah markup standar ke biaya produk. Selanjutnya penetapan harga tingkat pengambilan sasaran. Selanjutnya penetapan harga nilai anggaran dan penetapan harga nilai, penetapan harga going rate atau disebut perbandingan dengan harga pesaing. Selanjutnya penetapan harga jenis lelang seperti lelang tawar meningkat, lelang penawaran menurun, dan lelang tender tertutup. Dan kita harus menetapkan harga akhir sesuai dampak kegiatan pemasaran. Lalu menetapkan harga sesuai kebijakan perusahaan. Dan penetapan harga sesuai keuntungan dan risiko. Lanjutnya dampak harga pada pihak lain. Yang keenam itu memilih harga hak air. Selanjutnya itu menyesuaikan harga. Yang pertama-tama itu kita harus penetapan harga geografis atau disebut tunai, pertukaran, atau barter. Dalam penetapan harga geografis, perusahaan memutuskan bagaimana membeli harga kepada produknya untuk konsumen yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Selanjutnya yang kedua, diskon harga dan insentif. Sebagian besar perusahaan akan menyesuaikan harga mereka dan memberikan diskon insentif untuk pembayaran dini, pembelian volume, dan pembelian di luar musim. Yang ketiga yaitu penetapan harga promosi. Dapat menggunakan beberapa teknik seperti harga loss leader, harga eceran khusus, rabat tunai, pembiayaan berbunga rendah, jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang, jaminan dan kontrak jasa, diskon psikologis. Selanjutnya yang keempat yaitu penetapan harga terdiferensiasi. Seperti penetapan harga segmen pelanggan, harga berbentuk produk, harga citra, harga saluran, harga lokasi, harga waktu. Selanjutnya itu kita harus memulai dan merespon perubahan harga. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memulai penurunan harga. Memulai penurunan harga dilakukan karena salah satunya kapasitas pabrik berlebih. Atau terkadang perusahaan mulai melakukan penurunan harga dalam usahanya mendominasi pasar melalui biaya murah. Yang kedua, kita harus lakukan memulai kenaikan harga. Kenapa kita harus memulai kenaikan harga? Karena keadaan utama yang mendorong kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan produktivitas membuat laba menurun dan membuat perusahaan melakukan kenaikan harga secara reguler. Yang ketiga, kita harus melakukan merespon perubahan harga pesaing. Kenapa kita harus merespon perubahan harga pesaing? Karena kita harus mempertimbangkan tahap produk dalam daur hidup.
Artinya, pentingnya dalam portofolio perusahaan, maksud dan sumber daya pesaing, harga dan sensitivitas kualitas pasar, perilaku biaya dengan volume, dan peluang alternatif perusahaan. Dan sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.